8 korban bencana tanah longsor yang terjebak di Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan kembali dievakuasi menggunakan helikopter milik TNI. Seusai beristirahat di posko induk, mereka langsung diberikan pelayanan kesehatan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu, tercatat ada 200 korban sempat mendapat perawatan dan mayoritas sudah berusia lanjut. Sementara itu, meski sudah 4 hari pasca banjir, ribuan rumah warga masih tertutup material lumpur. Hal ini terjadi akibat krisis air bersih setelah pipa induk milik PDAM setempat hanyut terbawa arus. Selain merusak ribuan rumah warga di 13 kecamatan, banjir bandang dan tanah longsor juga menyebabkan akses jalan antar kecamatan masih terputus. Hal ini menyebabkan ribuan warga terisolir. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Luwu, belasan rumah di Kecamatan Latimojong masih tertimbun material tanah longsor dan sejumlah rumah warga di Kecamatan Suli Barat terseret arus banjir. Terkait peristiwa ini, dari Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 6 Makassar dikirim 2 truk bantuan logistik untuk korban bencana tanah longsor dan banjir bandang di Kabupaten Luwu. Bantuan logistik yang disalurkan diantaranya mie instan, air mineral, serta keperluan bayi yakni popok dan keperluan pribadi lainnya. Diketahui sebelumnya 30 personil TNI Angkatan Laut termasuk tenaga medis juga telah diberangkatkan dalam misi sosial kemanusiaan untuk membantu proses evakuasi. Kalau tenaga kesehatan sudah berangkat, alhamdulillah hari Sabtu yang lalu berangkat kurang lebih jam 17.45 sudah berangkat menuju ke lokasi bencana di Kabupaten Luwu sejumlah 30. Berdasarkan data revisi BPBD Provinsi Sulawesi Selatan, jumlah korban tewas akibat bencana banjir bandang dan longsor di Luwu ada 11 orang. Sementara itu 1 korban lainnya masih dinyatakan hilang dan tengah dalam proses pencarian. Tim Liputan iNews melaporkan. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Tim SAR gabungan kembali berhasil mengevakuasi 8 warga yang terisolir di Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu. Dan informasi tadi menjadi informasi yang membuka jumpa kita di iNews Prime. Polres Jakarta Utara melakukan prarekonstruksi yang digelar di STIP Jakarta terkait kasus tewasnya taruna tingkat 1 yang dianiaya oleh seniornya. Dalam rekonstruksi tersebut, seorang tersangka dan belasan saksi dihadirkan. Kita simak informasinya. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan iNews Prime. Meski menutup Thomas dan Uber Cup, tim bulu tangkis Indonesia tetap mendapatkan apresiasi atas perjuangan mereka. Tim bulu tangkis Indonesia tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, malam tadi pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kedatangan tim yang dipimpin Fajar Alfian dan Apriani Rahayu disambut Menpora Dito Aryo Tejo serta PBSI selaku federasi yang menaungi tim bulu tangkis Indonesia. Foto dulu Pak, berdua biar kelihatan sana. Wah, istimewa nih. Karena untuk setelah sekian lama Indonesia bisa maju ke final. Pemirsa, untuk mengetahui penyambutan Timnas Bulu Tangkis Indonesia, sudah ada rekan kami Salam Rahmat di gedung VVIP Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Salam, bisa Anda ceritakan kepada kami bagaimana suasana penyambutan tim Thomas dan Uber di Bandara Suta? Ya, baik, selamat malam Abraham dan juga pemirsa. Kalau Abraham dan juga pemirsa lihat di belakang saya atau juga di layar kaca, saat ini sedang dilangsungkan press conference atau juga konferensi pers yang dilakukan oleh PBSI dan juga dari para atlet yang turun dalam turnamen Thomas dan juga Uber Cup 2024 yang kemarin dilaksanakan di Chengdu, China. Di mana kami dapat informasikan juga bahwa kalau kita perhatikan secara seksama, saat ini sedang dilangsungkan konferensi pers yang sedang dilakukan oleh Kapten Tim Thomas, yakni Fajar Alfian. Di mana tadi kami juga sempat, kalau kita melihat dan juga mendengarkan secara seksama apa yang disampaikan sebelumnya dari Menpora RI Dito Aryo Tejo maupun juga dari Sekjen PBSI, yakni Fadil Imron, tadi juga sempat disampaikan bahwasanya pencapaian
dan hasil yang dilakukan oleh Thomas dan juga Uber Cup ini patut diapresiasi oleh seluruh masyarakat Indonesia karena ini bukan merupakan perjuangan yang mudah bagi para tim Thomas maupun juga tim Uber untuk bisa melanggeng hingga ke partai final. Ini patut diapresiasi oleh semua masyarakat Indonesia karena ini merupakan terutama di tim Uber ini sudah puasa hingga 16 tahun lamanya mereka ini tidak bisa melanggeng hingga ke partai final dan baru kemarin mereka ini bisa kembali merebut kembali kejayaannya untuk bisa melaju ke partai final meskipun belum bisa menjadi juara dalam ajang Piala Uber Cup 2024. Namun dari tim Thomas juga turut mendapatkan apresiasi baik dari Menpora RI maupun juga dari Sekjen PBSI yang tadi juga sempat disampaikan bahwasanya selama 3 kali berturut-turut di ajang kejuaraan Thomas Cup di ajang Thomas Cup mulai dari tahun 2020, 2022 dan juga hingga 2024 tim Thomas Indonesia ini berhasil melaju hingga ke partai final. Dan kalau kita perhatikan secara saksama juga Abraham dan juga pemirsa kalau kita bisa review kembali di mana tim Thomas Indonesia ini berhasil membawa pulang Piala Thomas pada tahun 2020 lalu dan pada tahun 2022 lalu tim Thomas Indonesia ini harus berpuas diri menjadi runner up setelah kalah dari tim India dan pada gelaran pada hari kemarin juga tim Thomas Indonesia ini harus mengakui keunggulan lainnya juga di babak final setelah kalah dari wakil tuan rumah yakni Tiongkok China. Kami dapat informasikan juga kepada Anda Abraham dan juga pemirsa bahwasanya tadi kami juga sempat mendengar dari Menpora Republik Indonesia Dito Aryo Tejo yang tadi menyampaikan bahwasanya ini merupakan titik awal dan juga titik bangkitnya tim Indonesia untuk bisa melanggeng dan juga mencapai prestasi ke depannya di ajang bulu tangkis baik di level nasional hingga di level internasional. Terlebih saat ini juga sudah mendekati ajang Olimpiade Paris yang nantinya akan dilaksanakan pada bulan Juli dan juga Agustus mendatang. Kami akan terus menginformasikan kepada Anda Abraham dan juga pemirsa bagaimana kelangsungan dari press konferensi yang sedang dilangsungkan pada saat ini. Kami dapat menyampaikan juga kepada Anda, Abraham dan juga pemirsa bahwasanya dari pihak pemerintah maupun juga dari PBSI ini sama-sama meyakini bahwasanya yang dilakukan oleh PBSI melalui pembinaannya ini menghasilkan banyak sekali progres-progres kemajuan yang diyakini ini diharapkan ke depannya membawa perubahan ke arah yang lebih baik lagi dan juga menciptakan prestasi-prestasi terbaiknya ke depannya di ajang bulu tangkis bergengsi lainnya. Terlebih juga kalau kita perhatikan Abraham dan juga pemirsa dalam waktu dekat kita akan melaksanakan dari tur BWF selanjutnya baik di Indonesia Open maupun juga di Olimpiade Paris 2024. Abraham. Terima kasih. Salam rahmat atas laporan Anda dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Mahasiswa di sejumlah perguruan tinggi berunjuk rasa menolak kenaikan uang tunggal atau UKT yang dinilai memberatkan. Mahasiswa juga menolak pembayaran UKT menggunakan pinjaman online yang bekerja sama dengan pihak kampus. Ratusan mahasiswa Institut Teknologi Bandung menggeruduk gedung Rektorat ITB di Jalan Sulanjana, Kota Bandung, Jawa Barat. Aksi ini sebagai penolakan mahasiswa terhadap skema pinjaman online untuk membayar uang kuliah tunggal atau UKT. Sebelumnya, ITB bekerja sama dengan perusahaan jasa pinjaman online Dana Cita untuk pembayaran uang kuliah tunggal atau UKT. UKT adalah uang kuliah yang dibayarkan mahasiswa di suatu perguruan tinggi negeri di tiap semester. Ya, karena memang memiliki tunggakan dan rektorat memberikan kebijakan untuk dapat memaksa mereka cuti pada semester selanjutnya. Tanpa memberikan solusi konkret, begitu rektorat juga memberikan solusi berupa pinjaman online yang dirasa memberatkan kepada teman-teman mahasiswa. Mereka diberikan pinjaman 12,5 juta untuk kemudian dapat membayarkan pada rentang waktu 12 bulan. Itu sebesar 15,5 juta rupiah Bapak Ibu sekalian, yang mana itu berkisar pada kisaran 20%. Kericuhan terjadi saat ratusan mahasiswa berunjuk rasa di Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto, Jawa Tengah.
Mahasiswa adu mulut dan saling dorong dengan petugas keamanan kampus saat memaksa masuk ke gedung rektorat. Akibatnya sejumlah kaca di gedung rektorat pecah. Para mahasiswa memprotes kenaikan UKT yang dianggap terlalu tinggi. UKT tahun ini bahkan naik 5 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Pihak kampus beralasan kenaikan UKT didasarkan pada berbagai pertimbangan. Salah satunya biaya UKT yang belum pernah mengalami penyesuaian sejak tahun 2012. Sementara itu viral di media sosial kabar Universitas Indonesia yang merilis uang pangkal atau iuran pengembangan institusi tahun 2024-2025 yang dinilai fantastis. IP dibayarkan 1 kali di awal kuliah. UI membagi IP ke dalam 4 kelompok. Biaya termahal adalah Fakultas Kedokteran yang mencapai 161 juta rupiah. Hal ini menuai kecaman warganet lantaran menilai biaya kuliah menjadi sangat mahal. Tim Liputan iNews melaporkan. Mirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto berupaya memperkokoh barisan. Informasinya satu lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di iNews Prime.